Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana dengan NIM 2304010206062. Dalam kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah analisa berorientasi objek dengan kode mata kuliah atau kode kelas IT 403. Untuk yang pertama, penjelasan mengenai konsep pemodelan berorientasi objek. Pemodelan berorientasi objek adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memandang sistem perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Objek dalam pemodelan berorientasi objek mewakili entitas dunia nyata atau abstrak seperti orang, tempat, barang, atau konsep lainnya. Setiap objek memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristik dan metode yang mendefinisikan perilaku atau tindakan yang akan dilakukan oleh objek tersebut. Lalu prinsip dasar dalam pemodelan berorientasi objek. Yang pertama, enkapsulasi, yaitu konsep di mana atribut dan metode objek dibungkus atau disembunyikan bersama dalam satu entitas. Lalu yang kedua, modularitas adalah memecah sesuatu yang kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana, tujuannya agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, hierarki, yaitu pembagian objek berdasarkan pengelompokan tertentu. Tujuannya agar lebih mudah menentukan dan modularitas objek. Lalu ada pula prinsip dasar lain, yaitu abstraksi, yaitu penyembunyian detail implementasi yang tidak relevan dari penggunaan objek dan menampilkan hanya informasi yang diperlukan. Lalu ada pewarisan atau inheritance, yaitu konsep di mana sebuah objek dapat mewarisi atribut dan metode dari objek lain. Lalu ada polimorfisme, yaitu konsep di mana objek dari kelas yang sama dapat memiliki perilaku yang berbeda. Konsep utama dalam pemodelan berorientasi objek yang pertama adalah objek. Objek yaitu entitas yang memiliki identitas unik, menyimpan data, dan memiliki perilaku yang ditentukan oleh kelas yang mendefinisikannya. Lalu yang kedua, kelas, yaitu struktur dasar yang digunakan untuk mendefinisikan objek yang memiliki sifat atau atribut dan perilaku objek. Lalu untuk soal yang kedua, penjelasan diagram pemodelan dengan UML. Diagram pemodelan dengan UML yaitu bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menggunakan diagram untuk merepresentasikan berbagai aspek dari sistem perangkat lunak. Diagram pemodelan yang digunakan dalam UML atau Unified Modeling Language yaitu yang pertama, use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Use case adalah skenario interaksi antara pengguna dan sistem. Lalu ada class diagram. Class diagram ini mempresentasikan struktur statis dari sistem perangkat lunak. Ini menunjukkan kelas-kelas dalam sistem, atribut-atribut, dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Lalu ada activity diagram. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau proses bisnis. Lalu ada state machine diagram. Jadi diagram ini menggambarkan siklus hidup suatu objek dan transisi antara berbagai keadaan objek tersebut. Lalu ada sequence diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara objek dalam urutan waktu. Lalu ada komponen diagram. Komponen diagram ini menunjukkan komponen-komponen fisik dari sistem perangkat lunak dan hubungan antara komponen-komponen tersebut.
Lalu ada deployment diagram. Deployment diagram ini menggambarkan konfigurasi fisik dari sistem perangkat lunak, termasuk node seperti server atau perangkat keras lainnya, dan hubungan antara node-node tersebut. Lalu yang ketiga, soal ketiga mengenai penjelasan konsep diagram use case. Diagram use case adalah salah satu jenis dari diagram UML atau Unified Model Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor atau pengguna. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Manfaat dari model use case digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert sehingga memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement atau kebutuhan sistem. Lalu digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Lalu manfaat selanjutnya digunakan untuk verifikasi semua requirement yang sudah di-capture. Komponen use case diagram. Yang pertama ada use case. Use case yaitu deskripsi singkat dari sebuah fungsionalitas atau fitur yang disediakan oleh sistem. Use case mewakili skenario interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Setiap use case harus memiliki nama yang jelas, deskripsi yang menggambarkan tujuan dan alur kerja dari use case tersebut. Lalu ada aktor. Aktor merupakan entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa pengguna manusia, sistem lain, atau entitas eksternal lainnya. Aktor direpresentasikan dalam diagram use case sebagai ikon manusia atau nama entitas yang relevan. Lalu ada relasi atau relation. Itu menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Hubungan utama yang digunakan adalah include dan extend. Lalu ada sistem. Sistem fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Lalu untuk soal yang keempat, itu membuat diagram use case untuk studi kasus klinik. Dalam diagram use case klinik ini dapat dilihat bahwa use case ini memiliki 4 aktor, pasien, dokter, administrator, dan apoteker. Pasien ini memiliki use case pendaftaran pasien, lalu dapat melihat data rekam medis, lalu dapat melakukan pembayaran. Di dalam use case pendaftaran pasien, ini terdapat hubungan dengan use case lainnya dengan sifat include. Jadi saat pasien ini dapat mendaftar, pasien ini akan diberikan nomor antrian. Lalu ada aktor yang kedua yaitu dokter. Dokter ini memiliki use case mengelola rekam medis, melihat data rekam medis, dan memberikan resep obat. Di dalam use case mengelola rekam medis ini terdapat hubungan dengan use case lainnya dengan melihat data rekam medis dengan sifat extend. Jadi use case mengelola rekam medis ini bisa melihat data rekam medis. Lalu use case selanjutnya adalah dokter ini harus melakukan login. Jadi untuk use case mengelola rekam medis dan memberikan resep ini harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, administrator. Administrator ini memiliki use case mengelola data pasien, mengelola data dokter, mengelola data poliklinik, mengelola data obat,
mengelola rekam medis, lalu dapat pembayaran, lalu juga dapat mendaftarkan pasien. Use case ini dapat dilakukan atau pengguna ini dapat melakukan use case tersebut harus setelah melakukan login. Lalu ada apoteker. Apoteker ini memiliki use case mengelola resep obat dan mengelola data obat. Dan apoteker ini juga dapat melakukan login. Jadi untuk use case mengelola resep obat dan mengelola data obat ini pengguna harus melakukan login dulu untuk dapat mengakses use case tersebut. Lalu untuk soal kelima itu terkait requirement capture. Requirement capture yaitu proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem yang akan dibangun. Memastikan semua kebutuhan bisnis dan pengguna diidentifikasikan secara akurat. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan awal dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Pada pengumpulan informasi dan pemahaman awal tentang apa yang diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan. Tipe requirement-nya yaitu yang pertama fungsional, yaitu proses dilakukan oleh sistem seringkali dimodelkan dengan menggunakan use case diagram. Lalu ada non-fungsional, yaitu menggambarkan aspek-aspek yang berhubungan dengan seberapa baik sistem dapat bekerja. Lalu yang ketiga, usability, berkaitan dengan kecocokan antara sistem dengan pengguna. Lalu di dalam requirement capture ini juga digunakan untuk mengumpulkan informasi, memahami kebutuhan sistem dari kepentingan dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan informasi ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview. Lalu dapat juga dilakukan dengan kuesioner dan survei, atau dapat juga dilakukan dengan observasi atau mengamati pengguna saat mereka bekerja untuk mengetahui proses bisnis dan bagaimana sistem digunakan. Lalu juga dapat dilakukan dengan dokumen sampling. Lalu selanjutnya requirement analysis. Requirement analysis adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai sistem atau perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci tentang apa yang diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan. Alat utama yang digunakan untuk requirement analysis adalah class diagram atau diagram kelas. Ada dua cara utama untuk requirement analysis, yaitu langsung diperoleh berdasarkan pengetahuan pada application domain. Lalu yang kedua, membuat kelas diagram dari setiap use case secara terpisah, kemudian setiap kelas diagram yang diperoleh disusun menjadi satu kelas diagram. Hasil dari requirement analysis adalah dokumen kebutuhan yang lebih lengkap, terperinci, dan jelas. Dokumen ini harus mencerminkan kebutuhan sistem secara menyeluruh dan sesuai dengan tujuan bisnis serta kebutuhan pengguna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.